Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau sehat semua. Karena sehat itu nikmat yang tiada tara ya anak-anak, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat yang tiada tara untuk kita semua ini. Apakah pada pertemuan hari ini hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Jadi tidak ada yang ketinggalan pelajaran pada hari ini ya. Sekarang langsung saja kita mulai pembelajarannya ya, agar waktu kita mencukupi. Nah, sebelumnya di sini Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar yang akan kita capai. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai di sini yaitu kompetensi dasar 3.6 mengenai menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi dasar 4.6 mengenai mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Baik anak-anak, sebelumnya di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu mengenai apa sih teks ceramah itu atau apa sih ceramah itu? Siapa yang bisa menjelaskan? Baiklah anak-anak, seperti yang telah dikatakan oleh Mbak Tasya tadi, Ibu akan menambahinya agar lebih jelas. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian, berceramah adalah memberikan uraian tentang suatu hal atau pengetahuan dan sebagainya. Menyampaikan ceramah. Kemudian, menceramahkan adalah membentangkan atau memberikan ulasan tentang sesuatu hal dengan ceramah. Nah, perlu kita ketahui pula bahwa orang yang memberikan ceramah tersebut disebut dengan penceramah. Penceramah merupakan orang dengan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas atau merupakan pakar yang menguasai bidang dan informasi terkait. Nah, ceramah ini ditujukan untuk didengarkan oleh banyak orang. Nah, di dalam teks ceramah ini sendiri biasanya terdapat isi berupa petunjuk, nasihat, atau petuah. Nah, untuk teks ceramah sendiri tentunya memiliki struktur. Teks ceramah sendiri strukturnya terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ada pembuka atau tesis. Pembuka berisi pengetahuan isu, masalah, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Nah, bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Yang kedua yaitu isi atau rangkaian argumen, berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Ketiga yaitu ada penutup atau penegasan kembali, merupakan penegasan kembali apa yang disampaikan oleh ceramah atau penceramah.
Hal ini bertujuan untuk memastikan penceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari apa yang telah disampaikan atau dimaksudkan, sehingga agar diingat oleh pendengarnya. Selain itu juga agar ceramah terkenang dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu. Bagian ini juga biasa diisi oleh rekomendasi atau saran mengenai topik yang disampaikan. Nah, selain struktur, terdapat juga ciri-ciri teks ceramah yang dipaparkan pada daftar di bawah ini. Yang pertama yaitu ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Kemudian yang kedua yaitu disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Kemudian yang ketiga terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Kemudian yang kelima yaitu memiliki fakta, data yang memperkuat argumen dalam teks. Dan yang terakhir yaitu terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar berupa dialog dan juga tanya jawab. Baik anak-anak, yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari ceramah. Yang pertama yaitu informatif, yaitu memberikan informasi tentang sebuah hal sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi tersebut dengan jelas dan juga benar. Dan yang kedua yaitu ada persuasif, di mana mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah penceramah sampaikan supaya keyakinan pendengar makin bertambah guna melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu ada argumentatif. Argumentatif di sini yaitu untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal. Dan yang keempat ada deskriptif. Nah, deskriptif di sini yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah keadaan tertentu. Dan yang kelima ada rekreatif. Rekreatif di sini yaitu untuk menghibur atau menggembirakan para pendengar agar merasa senang atau tidak bosan, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada naratif, yaitu untuk menceritakan sesuatu hal pada para pendengar. Yang selanjutnya yaitu ada kebahasaan dari teks ceramah itu sendiri. Teks ceramah sendiri memiliki karakteristik dan ciri khas kebahasaan tersendiri. Yang pertama yaitu banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kemudian yang kedua yaitu banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, karena. Yang keempat yaitu banyak memakai kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, dan juga berpendapat. Yang kelima yaitu menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan juga harus. Dan yang keenam yaitu teks ceramah juga banyak menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Baik, yang selanjutnya yaitu cara menulis teks ceramah. Yang pertama yaitu tentukan tema dan judul. Sebelumnya adalah menentukan tema yang akan dibahas dalam ceramah Anda nanti. Tema tersebut harus disesuaikan dengan pendengar, apakah mereka kalangan pelajar, anak-anak, atau kalangan umum.
carilah tema yang sedang hits atau sedang trending saat ini. Misalnya, ada kejadian apa di internet yang bisa dihubungkan dalam ceramah tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu rumuskan isi dalam sebuah outline. Outline ini berfungsi membuat rumusan pembahasan agar ceramah Anda tidak melebar kemana-mana. Nah, dalam outline ini sendiri Anda bisa menentukan apa yang akan Anda sampaikan per paragrafnya. Yang ketiga yaitu perhatikan rambu dalam menulis ceramah. Nah, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Jangan sampai ceramah kita justru membuat ricuh karena provokatif, dan jangan sampai membuat orang lain tersinggung. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu anggap kalian sudah paham semua. Kalau begitu, kita langsung masuk ke sesi penugasan. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas yang dikerjakan secara individu. Nah, di sini Ibu akan memberikan soalnya, dengarkan baik-baik ya. Nanti Ibu akan kasih kalian waktu selama 3 hari setelah tugas ini diberikan. Oke, langsung saja untuk soal nomor 1. Buatlah teks ceramah dengan tema bebas sesuai dengan struktur, kaidah, dan kebahasaan. Kemudian yang kedua yaitu presentasikan hasil karya kalian dalam bentuk video, durasi minimal 8 menit. Kemudian unggah di channel YouTube kalian masing-masing. Setelah itu list link video tersebut dalam grup WhatsApp. Silakan kalian mulai mengerjakan dan jangan lupa batas waktu pengumpulan ya. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Kalian hebat, kalian bisa. Ibu percaya itu. Dulu pertemuan hari ini sampai di sini. Semoga materi yang Ibu sampaikan di pertemuan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.